Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul, berpendapat, berdialog dan berdiskusi. Dan semoga acara ini bermanfaat dan juga barokah buat kita semua. Dan terima kasih atas undangan kalian yang sudah mempercayai saya untuk membawakan materi tentang mengenal dan juga bermain POV. Nah, di mana kita akan membahas dari sudut pandang ini, atau bisa disebut dengan POV. Itu point of viewers. Nah, di situ dalam teknik menulis buku fiksi, baik itu cerpen ataupun novel, kita harus pintar-pintar dalam memilih point of viewers, karena itu merupakan sudut pandang. Dari sudut pandang siapa cerita itu dituturkan. Nah, ini pembahasannya versi penerbitan buku. Di dalam teknik menulis, paling tidak ada 3 jenis sudut pandang yang digunakan dalam menulis buku tentunya. Fiksi atau yang sering dipakai dalam menceritakan sesuatu, atau sudut pandang orang pertama disebut dengan aku, saya, kami, dan sudut pandang orang kedua itu seperti cerita dikisahkan kepada kamu dan kamu yang diceritakan gitu. Nah, atau sudut pandang orang ketiga, dia gitu. Nah, sama halnya dengan ketika kalian menjumpai seseorang, berbicara kepada seseorang, dan kalian tentu menjumpai tiga tipe dalam bicara seseorang atau cara bicara seseorang. Nah, sang pembicara itu bisa saja membicarakan dirinya sendiri. Nah, membicarakan lawan bicaranya, atau mereka berdua sedang membicarakan orang lain. Nah, maka dari ketiga sudut pandang seperti yang sudah saya jelaskan dalam bentuk tadi, mana yang kalian pilih gitu. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan. Ada sudut pandang orang pertama, itu disebut dengan first person point of view, atau teknik dalam menulisnya itu pada sudut pandang ini kalian akan merasakan dari sudut pandang salah satu tokoh. Kalian tidak akan bisa menjelajahi sudut pandang tokoh lainnya, pendapat mengenai tokoh di luar POV-nya gitu, tergantung dari sudut pandang POV pertama. Nah, dengan demikian rasa personal atau mendalam pada perasaan yang salah satu tokoh terasa di hati pembaca itu. Namun akhir-akhir ini mulai ada 1-2 novel yang menceritakan tokoh dari sudut pandang semua tokoh. Nah, sehingga POV dari orang pertama itu tidak hanya salah tokoh, tetapi semua tokoh gitu. Seperti Perempuan Kembang Jepun oleh Lan Fang, atau Camar Biru karangan dari Nilam Suri. Nah, itu contoh novel POV orang pertama. Lolita Vladimir Nabokov, atau Waktu Aku Sama Mika di Indie gitu. Nah, itu gambaran dari sudut pandang yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang sudut pandang orang pertama. Nah, yang kedua itu ada sudut pandang orang ketiga, di mana di situ ada third person point of view. Di situ ada teknik menulis. Nah, di mana sudut pandang dari orang ketiga itu lebih memberikan kuasa kepada penulis untuk bercerita secara adil pada semua tokoh. Di situ ada sudut pandang yang tidak memihak salah satu tokoh. Ada interaksi di antara mereka, dan juga akibatnya itu murni, karena mereka itu di antara mereka itu bukan karena pendapat tokoh. Nah, coba kalian. Nah, jadi sudut pandang orang ketiga itu lebih memberikan kuasa gitu kepada penulis untuk bercerita secara adil. Itu disebut dengan sudut pandang orang ketiga, di mana bisa disebut dengan third person point of viewers, di mana itu dalam penulisannya itu ada sudut pandang ini tidak memihak salah satu tokoh gitu. Interaksi di antara mereka dan akibatnya itu murni, karena proses di antaranya itu bukan karena pendapat tokoh gitu. Coba kalian itu membuat cerita, di mana cerita itu tentang korban pembunuhan.
Nah, itu ketika kalian menulisnya pada sisi arwah yang terbunuh tersebut, nah kalian mungkin akan merasa diajak untuk membenci si pembunuh, bahwa si korban itu pastilah yang benar gitu. Nah, kalian mungkin akan merasa sakitnya dibunuh tanpa tahu kenapa dibunuh gitu. Nah, kalian mungkin akan merasa betapa dendamnya sang arwah itu mencari pembunuhnya. Nah, jika POV diganti dengan POV orang ketiga, novelis dapat bercerita pada sisi sang arwah atau sisi pembunuh gitu. Mungkin dia itu membunuh karena terpaksa, karena dia akan diperkosa atau karena dia terancam gitu dibunuh. Nah, sehingga lebih baik membunuh terlebih dahulu gitu. Nah, jadi contoh dari tulisan POV orang ketiga itu ada First Love Forever Love. Di situ ada juga Matahari untuk Lily. Nah, yang ketiga itu ada sudut pandang orang kedua, atau bisa disebut dengan second person point of view. Itu ada teknik menulisnya juga, itu sudut pandang yang tidak enak gitu. Kenapa saya bilang tidak enak? Nah, sebab sang pencerita itu harus memahami segala tingkah laku. Misalnya kamu, nah bukan tingkah laku si pencerita tersebut gitu. Nah, tokoh utamanya itu kamu, tetapi yang bercerita itu orang yang memandang kamu. Saya sendiri jarang untuk melihat sudut pandang ini pada sebuah cerita, baik novel maupun cerpen. Tapi mungkin pada surat atau pidato atau surat bisnis atau tulisan non-fiksi lainnya, sudut pandang ini justru sering dipakai gitu. Nah, jika belum pernah tahu sudut pandang ini, saya akan mengilustrasikan sedikit pada paragraf ini. Mungkin bisa membantu kalian untuk mencerna tentang ilustrasi yang telah saya berikan. Nah, di situ kalian angkatlah tanganmu. Lihatlah ada cinta untuk menggembung dalam bongkahan jemarimu. Cinta yang tumbuh bukan dalam waktu semalam. Cinta yang telah tumbuh di usia 3 tahun dalam pertunangannya. Bahagiakan engkau, puaskan engkau telah menipunya. Engkau mengharap tak seorang pun menyentuhnya, tetapi engkau adalah penyentuh ratusan wanita yang bersedia demi bayaran dari dompetmu. Nah, itu contoh dari tulisan POV orang kedua dari Camping Out Ernest di Hemingway itu, atau juga ada di How to Become Writer di Lori Moore. Nah, di situ mungkin banyak contoh-contoh dari paragraf atau sudut pandang utamanya gitu. Sampai sejauh ini saya belum pernah membaca POV orang kedua atau produksi di Indonesia gitu. Nah, jadi mana yang saya pilih gitu? Orang yang baru mulai mengasah teknik dalam menulis buku cerita gitu, biasanya lebih banyak untuk memakai POV orang pertama gitu. Ini memang lebih mudah. POV pertama itu menceritakan diri sendiri tanpa perlu susah-susah untuk mencari dari sudut pandang orang lain. Bukankah biasanya kita kayak gitu. Ya, gunakan POV ini jika kalian baru saja mengasah teknik menulis buku. Nah, sesudah selesai bermain dengan POV pertama, ubah tulisan kalian ke POV orang ketiga. Baca kembali tulisan kalian, maka kalian akan merasakan efek yang berbeda. POV orang pertama ini akan menempatkan pembaca pada pihak narator. Jika narator adalah anak tiri yang terlantar, maka pembaca akan merasa demikian juga gitu. Kemarahan narator itu adalah kemarahan pembaca juga. Dan hasilnya akhirnya mempengaruhi pembaca untuk membenci antagonis. Nah, kalian akan kehilangan emosi di tokoh lain gitu. Sudut pandang orang kedua ini akan membuat pembaca itu hadir di cerita, karena kita menggunakan kamu gitu. Jika kamu di sini adalah penjahat, maka Anda sama saja memposisikan pembaca itu sebagai penjahat gitu. Nah, tentu perkataan jelek kepada kamu itu akan membuat pembaca itu merasa jelek, dan ujung-ujungnya itu membangkitkan emosi pembaca. Nah, antara narator dan pembaca itu akan terjadi hubungan yang sangat dekat, seperti seseorang yang bercerita kepada temannya atau detektif dengan penjahatnya gitu.
Nah, sudut pandang orang ketiga ini membuat kalian dapat menonjolkan sebuah emosi tokoh. Pembaca itu pengamat dari luar dan tidak terlibat di dalam cerita, selayaknya itu menonton sebuah bioskop. Nah, pembaca yang memperhatikan secara rata dari semua tokoh gitu. Tidak baiknya emosi yang ditimbulkan itu tidak terlalu dalam. Nah, jika kalian berusaha untuk mempengaruhi pembaca, sebaiknya menggunakan sudut pandang orang pertama. Sementara sudut pandang orang ketiga itu dipakai untuk menitik beratkan pada inti cerita. Nah, pada kenyataannya, akhir-akhir ini terdapat perkembangan menarik mengenai POV. Pada novel, perempuan yang kembang Jepung atau Lanfang yang masing-masing tokoh terdapat jatah. Sudut pandang orang pertama ini padahal biasanya cuma salah satu tokoh saja gitu. Nah, begitu juga dengan Treweding and Jane Austen di Prima Santika. Lalu, kapan penulis itu menggunakan sudut pandang orang pertama dan kapan menggunakan sudut pandang orang ketiga? Nah, jawabannya tentu terserah penulis masing-masing. Lebih nyaman menggunakan sudut pandang orang pertama atau lebih nyaman menggunakan sudut pandang orang ketiga gitu. Tapi ada pula penulis untuk menggunakan teknik menulis cerita berdasarkan pengalaman hidupnya, seperti halnya karya Andrea Hirata atau Fuadi atau beberapa penulis lainnya tentu menggunakan sudut pandang orang pertama. Kebanyakan penulis itu menggunakan teknik menulis sudut pandang orang ketiga. Jika menulis hal yang sifatnya itu murni berupa karangan, walaupun ada juga yang menggunakan sudut pandang orang pertama. Jika kalian sudah merasa mampu menguasai teknik menulis, mengapa tidak dibukukan saja gitu. Penerbit buku ya kan banyak gitu di Indonesia ini juga menerbitkan buku fiksi. Nah, kalian coba bergabung dengan ribuan tulisan kalian dan kerjasama kalian dengan penerbit, tetap terus berimajinasi dan juga tetap berkreasi dan terus mencari penerbit yang terbaik untuk buku kalian gitu. Dan di sini pasti para penulis hebat dan saya nggak tahu harus mulai dari mana untuk buat tulisan di sini, tapi saya menyarankan kalian jika memiliki tulisan banyak, kalian terbitkan bukunya dan semoga terus produktif, menjadi anak bangsa yang produktif dalam berdakwah dalam tulisan gitu. Saya cuma mau cerita gitu tentang POV itu apa gitu, karena saya tuh kadang juga bingung waktu pertama kali dengar kata POV, apaan sih itu, aku nggak paham artinya gitu, apaan ya gitu. POV kayak kata-kata yang disingkat itu mungkin kurang memahami gitu dan mungkin berkaitan dengan bahasa Inggris. Nah, di situ setelah saya sharing di internet sama teman-teman juga terdapat POV itu ya singkatan dari point of view yang artinya itu sudut pandang. Ya gitu, sudut pandang. Jadi itu cuma kata gayanya aja gitu. Biasanya saya tuh baru tahu tentang istilah itu secara saya tuh belajar bahasa Indonesia di sekolah dan dulu aku tuh nggak pernah tahu gitu tentang singkatan tentang itu gitu, tapi dalam pembelajaran di literasi ya mungkin sedikit demi sedikit saya mengenalnya sebagai sudut pandang gitu. Baru-baru ini dibuat bingung dengan istilah POV itu apa gitu. Nah, dalam mungkin dalam bahasa Inggris itu saya sangat buruk gitu ya pemahamannya, tapi bisa dibilang saya tuh juga ngerti juga bahasa Inggris tapi dikit-dikit gitu, karena selama ini saya belajar bahasa Indonesia dan biasa-biasa saja gitu, nggak terlalu ke Inggris-Inggrisan dan belum menggunakan istilah dan tapi dalam bahasa Indonesia juga bahasa Indonesianya yang biasa-biasa aja juga gitu ya, cuma menggunakan istilah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar aja gitu.
Nah, jadi pertama-tama saya itu mau menjelasin soal sudut pandang point of view dalam menulis sebuah cerita. Jadi ditunggu tulisan ini mungkin karena permintaan seseorang dan tidak bermaksud menggurui siapapun atau sok pintar atau apalah. Saya juga masih belajar dan berharap tulisan ini bisa menjadi pengingat buat diri saya sendiri gitu. Dan yang saya tahu itu sudut pandang itu adalah posisi penulis dalam sebuah cerita atau cara penulis itu memandang dalam menceritakan kisahnya. Saya sendiri lebih paham ketika saya memakai sudut pandang POV sebagai posisi penulis dalam sebuah cerita. Pertama kali saya mengenal sudut pandang ini sejak ya sebenarnya sih lama, MTS mungkin ya, di situ mungkin karena pada saat itu diminta kepada kepala sekolah untuk mengikuti lomba kepenulisan, tapi cuma rencananya aja, tapi nggak sampai ke lombanya gitu. Ya mau tidak mau, suka tak suka, ya saya harus belajar dalam sekolah gitu, meskipun saya tidak mengikuti lomba tersebut gitu, cuma rencananya. Nah tapi sebenarnya saya nggak paham gitu. Nah baru bener paham itu ketika saya duduk di bangku hampir lulus lah, di bangku MTS hampir lulus. Nah di situ ada 3 jenis sudut pandang penulis, di mana yang seperti sudah saya jelaskan tadi, sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan atau sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dari situ ketiga sudut pandang ini kemudian dibuat sebagai point of view dalam istilah zaman now atau zaman sekarang ini gitu. Biar kalau zaman sekarang itu mungkin lebih mudah diingat kata POV gitu, ya maklum lah gitu. Nah tapi saya termasuk zaman now juga kan, umur saya tuh kalau nggak salah 21. Jadi saya nggak paham tentang istilah-istilah gaul atau anak zaman sekarang, tapi saya ngikut-ngikut aja gitu karena saya kan juga anak milenial juga gitu. Lagi pula saya juga lebih suka untuk menyebutnya dengan bahasa Indonesia ketimbang Inggris gitu. Jadi itu faktornya. Nah lebih mudah buat saya itu ya emang gak paham juga gitu tentang bahasa Inggris, ya cuma paham dikit-dikit aja gitu. Nah di sini saya akan menjelaskan satu persatu mungkin secara mendalam. Dan mungkin yang pertama itu tentang sudut pandang orang pertama pelaku utama, itu POV 1, dimana sudut pandang orang pertama ini penulis itu memposisikan dirinya sebagai orang pertama yang bercerita. Pelaku utama yang penulis itu menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Biasanya itu sudut pandang ini menggunakan kata aku sebagai pencerita. Nah, artinya si penulis ini memposisikan dirinya sebagai tokoh utama dalam sudut pandang aku gitu. Contohnya kalau POV 1 itu kayak gini. Aku berjalan menyusuri bukit yang dipenuhi padang ilalang. Perlahan-lahan kulangkahkan kaki di jalan setapak yang kiri kanannya dikelilingi ilalang yang sedang berbunga. Sesampai di atas bukit, aku mendapati seseorang sedang duduk di atas batang kayu yang telah mati. Cowok berkaos biru itu langsung menyadari kedatanganku. Ia melempar senyuman manis yang membuatku jadi salah tingkah. Ia bahkan tak berhenti menatapku dengan senyuman yang tak mampu aku artikan. Andai bisa aku baca hatinya, mungkin aku tahu bagaimana isi hatinya saat ini. Gitu kiranya. Di situ ada kalimat yang harus dihindari dalam POV 1. Ia tak henti menatapku sambil berkata dalam hati, kamu cantik sekali, setiap melihatmu aku merasa bahagia. Nah, kalimat yang saya sebutkan tadi itu kalimat yang harus dihindari. Ia tak berhenti menatapku.
tokoh aku. Maksudnya kalimat yang tokoh aku itu yang saya sampaikan tadi, itu kalimat yang harus kalian hindari ketika menggunakan POV 1 atau sudut pandang orang pertama, pelaku utama, karena tidak seharusnya kalian itu mengetahui isi hati tokoh lain gitu atau adegan apapun, karena di situ tertangkap sudut pandang itu aku gitu sebagai tokoh utama gitu. Nah, yang kedua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, itu POV kedua, dimana sudut pandang orang pertama itu maksudnya penulis memposisikan dirinya sebagai orang pertama yang bercerita, pelaku sampingan adalah penulis menjadi tokoh sampingan atau dalam cerita tersebut gitu. Nah, biasanya sudut pandang ini menggunakan kata kau atau kamu ya, sebagai tokoh utama atau penulis sebagai pencerita. Nah, artinya si penulis itu memposisikan dirinya sebagai sampingan atau pencerita kehidupan tokoh kamu yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, jadi sudut pandang ini jarang digunakan oleh penulis karena sulit untuk mendapatkan atau menggambarkan karakter dari tokoh tersebut gitu. Nah, contohnya seperti gini. Kamu duduk di sudut meja kafe sambil memandangi rintik hujan yang tak juga reda. Beberapa kali kamu melirik arloji di pergelangan tanganmu. Nah, menunggu seseorang yang seharusnya sudah datang 1 jam yang lalu, kamu juga terlihat mengetuk-ngetuk meja untuk menetralisir rasa kesal yang hampir meluap dari dadamu. Seorang pelayan menghampirimu ketiga kalinya karena kamu belum juga memesan segelas kopi atau makanan lainnya. Nah, kalimat yang harus dihindari dari POV kedua itu yang sudah saya bacakan tadi, penggunaan kata aku, karena penulis itu sedang membicarakan orang lain, disebut kamu gitu. Nah, jangan sampai penulis itu tiba-tiba masuk ke dalam cerita dengan penggunaan kata aku, karena kata tersebut itu digunakan pada sudut pandang orang pertama dan pelaku utama di POV 1 gitu. Nah, yang ketiga, ada sudut pandang orang ketiga, POV ketiga. Nah, itu sudut pandang orang ketiga ini bukan pelakor ya, bukan orang ketiga itu bukan pelakor, dan atau sudut pandang serba tahu gitu, maksudnya itu tahu sudut pandang pertama, kedua gitu, serba tahu lah gitu di sisi 1, 2, 3 gitu. Nah, sudut pandang ini lazim digunakan untuk penulis untuk menceritakan dengan detail setiap adegan atau kejadian yang ada dalam cerita. Nah, dalam sudut pandang ini kita bisa menceritakan kehidupan atau beberapa tokoh sekaligus gitu. Dalam sudut pandang ini penulis itu berada dalam posisi sebagai pencerita yang serba tahu atau bukan sebagai tokoh utama atau tokoh sampingan gitu, bukan. Karena gini deh, saya kasih contoh cerita yang menggunakan POV 3. Misalnya Anissa duduk di taman sekolah sambil membaca buku. Di telinganya terpasang earphone yang mengeluarkan musik-musik melo dari ponselnya. Sementara Hadi memandang Anissa dari kejauhan. Ia mengedap-ngedap mendekati Anissa yang tak menyadari kehadirannya. Karena sibuk dengan buku dan musiknya, ketika tangan Hadi menyentuh bahu Anissa terlonjak kaget dan mendengus kesal dengan arah Hadi. Bukannya pergi menjauh, Hadi malah tertarik dan menggoda Anissa. Nah, akhirnya mereka saling kejar-kejaran gitu, kayak film India gitu ya. Nah, seperti anak kecil gitu. Nah, jadi tidak peduli dengan banyaknya pasang mata yang memandang ke arah mereka gitu. Jadi asik sendiri gitu, lari-lari kayak Syahrukh dan Kajol gitu ya, lari-lari gitu. Dan dalam POV ketiga ini, sudut pandang orang ketiga ini serba tahu. Nah, penulis itu bisa menceritakan atau menggambarkan isi hati dari masing-masing tokoh. Nah, ini bisa digunakan dalam POV 1, POV 2 gitu. Jadi serba tahu gitu. Dan mungkin kalian pada mengerti lah apa yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin dari pemaparan gambaran ilustrasi yang sudah saya jelaskan, mungkin kalian sudah paham, atau sebelum saya menjelaskan kalian sudah paham dari judul mengenal dan juga bermain POV yang baik dan juga benar dalam bahasa Indonesia. Nah, intinya posisi penulisan dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama yang bercerita secara langsung tentang kehidupan POV 1. Nah, sebagai orang sampingan yang menceritakan kehidupan tokoh utama POV kedua, atau sebagai pencerita yang serba tahu segalanya POV ketiga. Nah, semoga
bermanfaat untuk kalian ya. Atau mungkin nanti saya akan menjelaskan lagi tentang cerita yang menarik gitu, cerita yang mudah dimengerti dan asik untuk dibaca juga. Tunggu saja, mungkin akan segera diterbitkan. Dan mungkin setiap saya membaca sebuah tulisan itu tentang novel atau cerpen atau majalah atau komik, itu pasti akan menemui unsur bacaan yang disebut dengan sudut pandang. Sudut pandang di antara unsur-unsur intrinsik dalam tulisan, atau sudut pandang secara singkat diartikan sebagai posisi atau penempatan penulis di dalam cerita. Nah, dalam konteks ini, pada saatnya tulisan itu dibaca, maka peran penulis itu diganti sebagai pembaca, berarti sudut gitu, disebut sudut pandang gitu, sebagai posisi pembaca di dalam tulisan atau cerita. Nah, sudut pandang secara garis besar dibagi, misalnya sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga. Nah, di situ di situ apa ada sudut pandang orang kedua. Bab ini akan dibahas setelah penjelasan sudut pandang kedua gitu. Nah, jadi sudut pandang orang pertama itu ya apa yang telah saya jelaskan tadi, keadaan seolah-olah penulis atau pembaca itu menjadi tokoh utama dalam cerita, biasanya menggunakan subjek aku, saya, diriku gitu. Dan sudut pandang orang ketiga itu keadaan seolah-olah penulis atau pembaca itu menjadi orang yang sedang menceritakan tokoh utama. Dan juga sudut pandang orang ketiga di cerita serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga yang terbatas gitu. Banyak contohnya yang sudah mengilustrasikan dan juga memaparkan tentang POV atau sudut pandang ini, dan bagaimana kita bisa menyimpulkan sudut pandang siapa, dan menceritakan keadaan tokoh tersebut dan yang termasuk dalam cerita tersebut. Dan di situ akan berbeda jika si pencerita itu menyertakan dirinya dalam cerita, maka sudut pandang yang digunakan menjadi sudut pandang orang pertama gitu. Pokoknya buat kalian terus belajar untuk mengetahui sudut pandang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, jadi selaku seorang penulis itu sering berkorban untuk begadang dalam menulis novel, untuk karyanya yang mau dikirim untuk lomba, dengan tambahan tantangan rasa sakit yang timbul di bagian tubuh atau biasanya digunakan untuk duduk, dan hasilnya akhirnya tidak memuaskan. Pasti mereka terpicu oleh kesalah kaprahan gitu. Mereka itu ternyata pendukungnya sebanyak orang yang merasa benar seperti saya gitu. Pokoknya lupakan curhatan yang mungkin menyakitkan dan terus hadapi ke depan, dan jangan pernah putus asa. Dan karena menurut saya itu menulis itu adalah hal yang sangat memberikan manfaat gitu bagi kita sendiri. Kita sebagai anak bangsa harus menjadi lebih produktif lagi untuk menulis gitu. Dan juga dalam setiap cerita itu pasti kita banyak hal yang harus kita pelajari, ya tentang sudut pandang ini gitu, dimana hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, kita harus menyepakati bahwa orang pertama orang yang menjadi tokoh utama. Ya, karena ketika seorang penulis menggunakan sudut pandang orang pertama, itu akan menjelaskan alur atau plot cerita lewat orang yang terlibat dalam sebuah kejadian atau konflik dalam cerita. Jadi nilai tambah utama itu sebuah cerita itu ada konflik yang bagus gitu, yang menarik. Nah, tidak mungkin kan seorang penulis yang menggunakan sudut pandang orang pertama menjadi pelaku yang merasakan senang nanggetinnya sebuah cerita melewati konflik yang mengatakan ceritanya itu menuju klimaks. Jadi sama aja dengan kehidupan kita gitu. Senang susahnya di dunia ini ya kita jalani terus, kita semangat terus dan jangan pernah putus asa. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tentang sudut pandang ini, pasti kita
bisalah menceritakan tentang kehidupan kita dalam sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga di situ. Dan di situ saya memberikan pemaparan, penjelasan. Nah, jika maka ada dua kemungkinan yang terjadi, antara penulis ingin menonjolkan nilai lain atau penulis itu benar-benar meluapkan tugasnya gitu, jadi seorang penulis. Jadi intinya sudut pandang orang pertama itu sudut pandang yang digunakan penulis untuk menceritakan plot sebagai tokoh utama. Nah, meskipun perannya itu sebagai pembantu pahlawan keadilan atau dengan kekuatan super, atau maka menyebutkan pembantu pahlawan super. Nah, di situ menyaksikan seluruh aksi pahlawan, merasakan kegetiran dari perjuangan bersama gitu. Dan sudut pandang orang kedua itu sudut pandang yang sebagai seorang penulis ya, menggunakan orang yang berinteraksi dengan tokoh utama, sebagai posisinya itu menyampaikan cerita kepada pembaca. Nah, jika diibaratkan itu sebuah proses komunikasi ya, orang pertama itu komunikator dan orang kedua itu adalah komunikan yang menangkap pesan dari lawan bicara gitu. Dan sudut pandang orang ketiga itu sudut pandang yang menggunakan seorang tokoh di luar komunikator atau komunikan, atau simpelnya itu di luar pelaku-pelaku untuk menceritakan plot sebuah cerita. Nah, cirinya itu ada banyak kata ganti dia, penyebutan nama, atau semua yang tidak merujuk kepada penulis. Nah, ini menyamarkan posisi penulis, punya kelebihan dan juga membuat semuanya itu terasa jelas, karena posisi penulis itu atau pembacanya itu hanya sebagai orang yang melihat dunia dari atas, baik menjadi serba tahu atau hanya pengamatan gitulah. Gitu. Pokoknya banyak banget pembelajaran tentang mengenal dan juga bermain POV ini, dan juga berkaitan dengan sudut pandang kehidupan kita gitu. Kita bisa juga menilai dalam lingkungan kita sendiri, di mana lingkungan kita itu menggunakan sudut pandang pertama, kedua, atau ketiga gitu. Kita menjadi sudut pertama aku, atau menjadi sudut pandang orang kedua, orang yang tokoh aku yang berbicara dan tokoh kamu yang hanya mendengarkan, menangkap pesan yang telah saya sampaikan gitu. Atau menjadi sudut pandang orang ketiga, itu sebagai pengamatan atau serba tahulah tentang kehidupan kita gitu, yang menilai kita, bagaimana kehidupan kita untuk masa depan kita, juga masa lalu kita. Nah, mungkin ada juga yang bisa memaparkan dan juga menjelaskan tentang kehidupan kita, baik diri sendiri